Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang saya hormati Mande Ben yang sudah hadir di tengah-tengah kita semua. Ustadz kita Bapak Muhammad Azhari Hatim. Kemudian mande-mande yang ada di Zoom kita hari ini, alhamdulillah kita sudah hadir dan juga yang mengikuti melalui radio kita secara online pada hari ini. Mudah-mudahan lancar bisa mengikuti sampai akhir acara. Baiklah, Bapak Ibu yang ada di Zoom maupun mendengarkan melalui radio. Kita sudah hadir di sini bersama-sama. Ini namanya kita acara adalah Mande Mancanegara dan pastinya kita semua yang hadir dari berbagai negara ya. Kita di sini host dari Indonesia, dari Jakarta, kemudian Mande Band dari Amerika, ada juga Mande Tati dari Belanda dan lain-lain. Mudah-mudahan acara ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dengan penuh rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berkumpul pada hari ini dalam suasana yang penuh berkah dalam rangka mempererat silaturahmi, memperkokoh ukhuwah serta saling bermaaf-maafan di bulan Syawal yang mulia ini tentunya. Sebelum kita melangkah lebih jauh ke acara inti, mari kita buka bersama-sama acara kita ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Agar apa yang kita lakukan mendapat ridho, rahmat, dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, hadirin Bapak Ibu, teman-teman semua yang berada di mancanegara, yang berbahagia, setelah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dengan harapan terbaik tadi, maka acara silaturahmi dan halal bihalal Mande Minang Mancanegara ini kita buka. Mari bersama-sama kita ikuti seluruh rangkaian acara dengan penuh semangat, kekeluargaan, dan kegembiraan. Semoga Allah meridhoi setiap langkah kita. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya, mande-mande yang hadir, kita akan masuk ke acara pertama di rangkaian acara kita hari ini. Kita akan mendengarkan terlebih dahulu tentunya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Mande Syopida Yanti SH, yaitu membacakan surat An-Nisa ayat 36 sampai ayat 40, dan kemudian akan dilanjutkan dengan sari tilawah yang akan dibacakan oleh Mande Murni Yetri. Untuk Mande Syopida Yanti sudah hadir di sini, Mande. Mande Shopi. Assalamualaikum, Mande Shopi. Mande, Sudah dibuka itu. hadir ya? Iya, Mande Shopi sudah hadir. Sudah hadir. Tapi ini suara dengar nggak, Mande? Sudah Halo? bisa. Ya, sudah Enggak ya? sudah Maaf, terdengar di Mande Shopi. sini lagi hujan deras. Oh, Iya, oke. di sini Mande lagi Shopi hujan deras yang soalnya, jadi ada sensasinya. oke. Mande Shopi pakai Ma- akun yang ini ya, nggak bisa buka kamera berarti ya. Tadi pakai laptop, tapi tiba-tiba terputus. Sebentar. Oke. Boleh kita tunggu. Kalau Saya, sari tilawah kita sudah hadir ya, Mande Murni sudah hadir dari tadi kayaknya, sudah standby ya. Oke, kita tunggu Mande Sopi dulu. oke, Mande suaranya sudah oke? Sudah. Sudah Mande. Sudah.
Suaranya hilang. Enggak bagus, bagus. Udah bisa Mande Sofi? Silakan Mande Sofi, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pembacaan ayat suci Al-Quran. Silakan Mande. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dhil qurba wal jaril junubi والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا Tes. Mande Sofi. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله ويكتمون ما Kelihatannya Mandi Sofi terputus ya. آتاهم من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا Ada yang bisa dengar, ada yang nggak bisa nih. مهينا. Mande Sofi tes. Mande. Mana ya? Bisa? Ya. Lanjut. Ya. Oke, dilanjutkan Mande karena sebagian bisa mendengar, sebagian mungkin ini ya keputus. Sinyal ya. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا يؤمنون Bagaimana kalau kita lanjut dengan translation Mandi ini? بالله ولا Dengarannya باليوم jaringan beliau nggak bagus. Oke, baik. Ini masih ngaji, Mande Ben. Ya, tapi kita nggak dengar. Isi Jakarta bagus. Gak ada masalah, Mande Ben. Orang lagi mengaji nih. Kasih suara kita pada masuk. يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر
Mungkin kita ambil kebijaksanaan deh. Sepertinya Mande Sofi hilang nih. Hilang. Terus jaringan. Langsung terjemahan aja ya, Mande Ben ya. Mande Heni, mungkin kita lanjutkan dengan berikutnya, translationnya, terjemahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sembahlah Allah, dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri, yaitu orang-orang yang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir, dan menyembunyikan karunia yang telah diberikan Allah kepadanya. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir azab yang menghina. Dan juga orang-orang yang menginfakkan hartanya karena pamer kepada orang lain, ingin dilihat dan dipuji. Dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian. Barang siapa menjadikan setan sebagai temannya, maka ketahuilah, setan itu adalah teman yang sangat jahat. Dan apa keberatan bagi mereka jika mereka beriman kepada Allah dan hari kemudian dan menginfakkan sebagian rezeki yang telah diberikan Allah kepadanya, dan Allah Maha mengetahui keadaan mereka. Sungguh, Allah tidak akan menzalimi seseorang walaupun sebesar zarah. Dan jika ada kebajikan sekecil zarah, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan pahala yang besar dari sisinya. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mande mohon diinfo suaranya jelas nggak Mande? So far it's okay. Jelas Wah. dari di Belanda juga jelas, alhamdulillah. Cuman tadi Made Sofi tidak terdengar. Ya maaf Mande tiba-tiba terlempar keluar karena lagi hujan deras. Siap. Mande Heni, what about our Sepertinya moderator? moderatornya terlempar mungkin. Subhanallah. Masih ada, Mande Eka? Masih ada kok. Mande, Oke. baik Mande, Assalamualaikum. Ini kayaknya cuaca jadi ini ya, jadi bermasalah ini kita ininya, tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan ke depannya lancar. Baiklah, alhamdulillah tadi sudah dibacakan sari tilawah oleh Mande Murni. Mudah-mudahan ke depan ada gangguan, kita mudah-mudahan lebih sabar dan ikhlas ya ke depannya, karena memang melalui Zoom ini pasti ada sesuatu dan lain hal ya. Baiklah, untuk selanjutnya mari kita dengarkan
kita simak sambutan yang akan disampaikan oleh Mande kita yang sudah menjadi inisiasi ya untuk 3M ini. Mudah-mudahan nanti dengan sambutan yang disampaikan oleh Mande akan mendapatkan satu insight ya bagi kita semua yang hadir di sini. Sudah mulai bertambah lagi menjadi 24 orang ya di Zoom kita. Dan mudah-mudahan di radio nanti juga bisa lebih banyak lagi. Baik, Mande-Mande, kita dengarkan bersama sambutan yang akan disampaikan oleh oleh Ketua 3M, Dr. Randa Nurbaini Mekoski, MSc Chem, MSc FTS. Kepada Mande Ben kami persilakan. Terima kasih Maneheni. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardh wala fis sama'i was-sami'ul 'alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah atas segala karunia-Nya, hikmahnya kepada kita seluruh sekalian alam, termasuk juga kebersamaan kita saat ini. Alhamdulillah adalah kehendak Allah juga. Id Mubarak. Minni minna wa minkum mutaqabbal ya karim. Pertama-tama kita mengucapkan terima kasih banyak, salam hormat dengan apresiasi yang sangat tinggi pada Ustadz Muhammad Azhar Yatim LCMA atas kesediaan beliau memberikan wejangan ke kita 3M. Semoga Allah melimpahkan rewardnya yang berlipat ganda, amin, dan semoga kita mendapat berkahnya. Berikutnya kita juga mengucapkan terima kasih pada pembina kita, Pak Denny Abdi, Dubes di Hanoi. Mudah-mudahan beliau akan menyusul, insya Allah. Beliau selalu berusaha tanpa pari, selalu berusaha untuk hadir dalam kesibukan yang bagaimanapun. Begitu. Mudah-mudahan nanti ya beliau akan menyusul, insya Allah. Kemudian yang terhormat, Mandeh penasihat kita, Profesor Dr. Siti Salma, yang kebetulan saat ini beliau dapat jaringan di komputer dan HP beliau kurang lancar. Beliau mohon maaf, selamat Hari Raya Idul Fitri, maaf lahir batin dari beliau karena tidak bisa bersama kita saat ini di sini. Biasanya selalu beliau itu sangat setia kepada kita, selalu berada walaupun dalam keadaan bagaimanapun sesuai dengan kesehatan beliau. Berikutnya kepada panitia Halal Bihalal 3M yang dihandle oleh bidang kajian Islam 3M dengan anggota-anggota panitia beliau. Terima kasih pada Ibu Moderator, Ibu Eka Heni, kemudian sekretaris kita Sony Destriana yang selalu berada dalam membantu dalam segala macam pun itu kegiatan-kegiatan kita. Kemudian tadi Mande Sofi yang telah membacakan Al-Quran bertilawah. Unfortunately kita itu karena ada gangguan gangguan dari daerah beliau, hujan deras. Tapi semoga Allah telah menyampaikan kepada kita manfaat rewardnya insya Allah. Mandeh-mandeh 3M dimanapun berada, terima kasih banyak yang telah mendengarkan kita, baik di dalam melalui radio, ya, semua para pendengar kita yang setia di radio Gebu Minang RGM, selamat mendengarkan, mengikuti program Halal Bihalal 3M ini. Terima kasih banyak kepada Bung Asbi
co-owner and operator Radio RGM, Radio Gebuminang. Terima kasih banyak. Terima kasih atas kebersamaan kita ini sekali lagi. Ini sangat kita apresiasi. Selamat Idul Fitri, maaf lahir batin. Taqabbal minna minni wa minkum wa taqabbal ya karim. Ini begitu ya, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bersilaturahmi dan bermaaf-maafan di bulan Syawal ini, meskipun sudah agak di penghujungan Syawal. Tapi alhamdulillah, semoga ibadah puasa dan segala amal ibadah kita selama Ramadan diterima Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Semoga kita beroleh berkah dan ridhanya. Mudah-mudahan kita beroleh Lailatul Qadar. Siapa tahu. Semoga kita benar-benar kembali suci, fitr, sebagai bayi yang baru lahir. Amin ya rabbal alamin. Allah yang maha tahu segalanya ya. Allah yang maha kuasa akan sesuatu. Amin ya rabbal alamin. Berbicara tentang halal bihalal, ini maksudnya kita itu kan merayakan melalui bulan Ramadan dengan segala kedisiplinan, ketertiban, keterbatasan gerak laku dan kata kita. Kemudian kita menyambut Syawal, melepas Ramadan, bermaaf-maafan, bergembira. Biasa ya waktu Idul Fitri kita bersegala pakaian baru, apalagi anak-anak kita bersenang-senang, makan kebersamaan. Itu adalah suatu kebahagiaan, keistimewaan setelah Ramadan. Halal bihalal ini, itu tradisi kita Muslim Indonesia. Di negara lain itu juga tidak ada yang seperti kita spesial berhalal bihalal ini. Muslim bangsa-bangsa lain seperti yang di tempat negara saya, rantau saya ya, di Amerika, tepatnya saya di Knoxville, Tennessee, itu kita itu tidak ada berhalal bihalal seperti kita ini. Bahkan tidak ada mengucapkan maaf lahir batin, walaupun sebelum dan sesudah tidak tradisi bagi beliau begitu. Sesudah kita itu bersalat Id, kemudian kita itu ya silaturahmi, mungkin di saat itu biasanya di convention center, terus pindah lagi ke amphitheater ya dekat kita kalau di Knoxville di sini, coffee, begitu saja, donat dan permainan untuk anak-anak, lalu bubar. Tetapi setelah itu tidak ada spesial program seperti kita di Indonesia, ya seperti kita orang Indonesia. Jadi maksudnya itu benar-benar ini tradisi kita orang Muslim di Amerika, di mana negara pun bagaimana yang lainnya itu kita itu orang-orang Indonesia selalu menjalankan tradisi ini. Kami di Knoxville, Tennessee, di Muslim community di Knoxville, walaupun hanya terhitung jumlah kami Muslim gitu ya, hanya terhitung dengan jari gitu, tapi kami selalu berkumpul merayakan berhalal bihalal begitu. Jadi tradisi halal bihalal ini itu memang dimulai dari Indonesia oleh Presiden Soekarno pada Idul Fitri 1948 di Istana Presiden. Itu atas usul dari Kiai Abdul Wahab. Dengan tujuan waktu itu ya silaturahmi, bermaaf-maafan, makan-makan, gembira, senang sesudah Idul Fitri, mempererat persatuan dan kesatuan setelah masa revolusi. Yang saat itu para politician kita itu sedang tension lah begitu ya, di waktu revolusi kemerdekaan kita itu.
Nah, di sanalah Kiai Abdul Wahab mengatakan kepada Presiden Soekarno, bagaimana kalau kita mengadakan halal bihalal seperti tradisi kita sekarang. Nah, semenjak itu pula sampai sekarang halal bihalal menjadi tradisi kita Muslim Indonesia dimanapun berada. Indonesia memang banyak istimewanya, kelebihan-kelebihannya dalam hal tertentu dari negara lain begitu. Sepertinya kita 3M ini, Mandeh Minang Mancanegara, meskipun anggota-anggota kita itu berdomisili terpencar-pencar di mancanegara, tetapi kita tetap mengikuti tradisi itu dengan cara dan teknik yang sesuai pula dengan keadaan kita. Kita di sini berjabat tangan secara virtual. Alhamdulillah. Karena tidak bisa berkumpul bertatap muka dalam satu tempat. Jadi saling merangkul atau berjabatan melalui screen Zoom kita. Bagaimanapun caranya demi beroleh berkahnya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita tetap lakukan meskipun telah di penghujung tidak terlalu di ujung ya Syawal. Anyway, untuk itu mari kita simak nanti wejangan Ustadz kita Muhammad Azhari Hatim LCMA tentang hikmah halal bihalal ini. Untuk itu waktu saya kembalikan pada moderator Eni Heka. Terima kasih banyak. Wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kita kembalikan kepada moderator Ibu Heni. Kita tunggu ya bersabar seperti beliau katakan. Kalau secara virtual ini kita tidak bisa garansi ya, tetapi kita berusaha. Insya Allah. Mandeheni. Subhanallah. Apakah tidak ada yang bisa menyambung? Mungkin dari admin, dari panitia. Mungkin Mande Siapa yang punya rundown mungkin yang bisa meneruskan. Mande Murni saja yang melanjutkan sebagai moderator. Sudah. Sedang mencari Ada kendala yang Mandeka ya. Tunggu, ini ada dia loh. Mandeka ada 2, ada di ADM itu yang administrasi. ya, admin. Yang udah connect Admin ini itu. Mande. Maaf. Alhamdulillah. Gak apa-apa. Maaf semua. Biasanya kita tuh lancar saat ini udara ya, suasana di tempat di mana-mana kurang baik. Mungkin semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semua kita selalu mendapat berkahnya. Hujan adalah rahmat ya. Jadi semoga kita dirahmati Allah kebersamaan kita ini. Silakan Mandeheni. Iya, maaf Mande Ben udah selesai ya tadi Mande karena Iya, insya Allah. keluar. Baik, alhamdulillah. Mohon maaf tadi jaringannya juga jadi
keluar sendiri Zoom-nya. Baiklah, Alhamdulillah Mandeben, walaupun tadi mendengarkan sebagian karena kendala jaringan, Alhamdulillah tadi mudah-mudahan Mande-Mande yang lain bisa mengikuti sambutan yang disampaikan oleh Mandeben. Kita walaupun berbeda negara, berbeda waktu, tapi mudah-mudahan semua kendala ini kita terima dengan berlapang hati dan acara ini bisa tetap kita lanjutkan. Baiklah, kita lanjutkan acara berikutnya, yaitu tadi sudah dibuka acara ini secara resmi oleh Ketua 3M, oleh Mandeben. Kemudian tadinya di dalam rundown ini kita akan mendengarkan sambutan dari pembina 3M yang juga merupakan Duta Besar Republik Indonesia untuk Vietnam, Bapak Denny Abdi SE MSI. Cuma sepertinya last minute kita tunggu, beliau memang sepertinya tidak bisa mengusahakan untuk hadir, walaupun biasanya beliau selalu hadir ya Mandeben ya di tengah-tengah kita semua, memberikan sambutan-sambutan kepada Mande-Mande semua dan sharing-sharing. Tapi ini tadi Pak Denny juga menyampaikan WA kepada kami untuk dibacakan. Mungkin Mande-Mande bisa mendengarkan ini ya. Menyambung silaturahim. Innallaha qariba, sungguhnya Allah ya maha melihat, menyaksikan pada setiap perbuatan kalian. Jadi ayat ini menandakan bahwa Allah sangat perhatian betul atas hubungan silaturahim, agar kita jangan sampai putuskan silaturahim, karena itu bagian daripada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ayat berikutnya ini di dalam surat Ar-Ra'd ya, di sini walladzina yasiluna ma amarallahu bi an yusala ya, dan orang-orang yang menyambung apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk disambung, yaitu menyambung silaturahim. Dan orang-orang yang takut, mereka takut ya nanti di hari hisab, jangan sampai ada hisab yang buruk untuk amal-amalnya dan seterusnya. Maka mereka itu adalah orang-orang yang akan mendapatkan janji Allah berupa uqbad dar, kampung yang paling baik nanti di akhirat. Apa kampung yang paling baik? Nah, jannatu adnin yadkhulunaha. Jadi di dalam tradisi kita ya, sebagaimana tadi ya Mande Nurbaini tadi ya menyatakan bahwa ini adalah ciri khas umat Islam Indonesia. Kalau merayakan Lebaran, merayakan Idul Fitri, selalu pulang kampung. Ternyata pulang kampung yang sesungguhnya bagi kita bukan kampung dunia, tapi kampung akhirat. Jadi orang yang suka menyambung silaturahim, itu mereka disebut oleh Allah ulaika lahum uqbad dar. Mereka akan mendapatkan kampung akhir yang sangat-sangat baik. Disebutkan oleh Allah kampung akhir yang sangat baik itu adalah jannatu adnin yadkhulunaha, yaitu surga dan surga-surga yang abadi yang mereka akan memasukinya. Mereka tidak masuk sendiri, tetapi bersama-sama dengan keluarganya, dengan handai tolannya, yaitu waman salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Ya, mereka masuk bersama orang-orang yang soleh dari nenek-nenek mereka, nenek moyang mereka, kakek-kakek mereka, bapak-bapak ibu mereka, ya, bersama suami dan istri mereka dan anak keturunan mereka. Betapa indahnya kaum muslimin, bapak dan ibu, mande-mande semuanya. Kalau seandainya kita pulang kampung bersama-sama, dan kampung kita itu ke surga bersama-sama dengan anak cucu kita, dengan kakek, bapak, ibu, kakek, nenek kita. Alangkah indahnya.
lalu para malaikat menyambut, ya, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, para malaikat menyambut kita dari setiap pintu, kita dipersilahkan, lalu disebutkan para malaikat mengatakan salamun alaikum, salamun alaikum, ya, selamat atas kalian karena kalian bersabar, ya, kalian bersabar, fa ni'ma uqbad dar, ketika kalian di dunia kalian bersabar untuk menjalankan perintah-perintah Allah, di antaranya adalah menyambung tali silaturahmi. Fa ni'ma uqbad dar, maka inilah, ya, kenikmatan akhir yang ada di kampung terbaik bagi kalian. Masya Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya dimasukkan surga bersama seluruh keluarga, kakek nenek, anak istri, dan keturunan kita semuanya bersama-sama. Banyak sekali hadis-hadis juga yang menjelaskan tentang perintah maupun fadilah keutamaan silaturahim. Di antaranya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia menyambung rahimnya, menyambung silaturahim. Rasulullah, bahkan pertama kali Rasulullah masuk ke Madinah, beliau mengatakan, ya ayuhan nas, wahai manusia, afshus salam, sebarkan salam kesejahteraan buat yang semua manusia. Wa at'imut ta'am, berikan makan, ya, berikan bantuan makan buat yang membutuhkan. Wasilul arham, dan bersilaturahimlah kalian. Wasallu bil laili wan nasu niyam, salatlah malam di saat manusia sedang nyenyak tidur, maka kalian tadkhulul jannata bisalam, masuk ke dalam surga dengan selamat. Jadi silaturahim, menyambung persahabatan, menyambung persaudaraan itu, serta salat malam, itu semuanya adalah sebab-sebab yang bisa kita masuk ke dalam surga Jannatun Darussalam, ya, yaitu kampung yang penuh dengan kesejahteraan, kemenangan, penuh dengan keselamatan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan hadis ini sangat populer bagi kita. Barang siapa man sarrahu an yubsata lahu fi rizqi, barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya, wa yusa'alahu fi athari, dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaknya dia banyak bersilaturahim. Para jamaah mandi-mandi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali hadis-hadis tentang silaturahmi. Karena itu bersyukurlah kita, ya, atas hubungan silaturahim yang bisa kita jalin. Karena pada hakikatnya manusia itu berasal dari satu keturunan, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga hubungan antar sesama kita. Surat Al-Hujurat ayat 13, Allah berfirman, ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, bahwa sungguhnya kami ciptakan kalian itu, ya, dari satu manusia, satu jiwa, itu Nabi Adam. Lalu kami jadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku, supaya kalian lita'arafu, saling mengenal. Nah, dalam hadis menafsirkan lita'arafu, agar kalian saling ta'aruf, saling mengenal itu, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, beliau bersabda, hendaknya kalian ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum. Hendaknya kalian mengetahui, ya, hubungan nasab kalian, sehingga kalian mampu untuk menyambung hubungan-hubungan silaturahim antara kalian. Karena itu akan menyebabkan kasih sayang di antara keluarga, akan memperbanyak harta, dan akan memperpanjang usia.
Jadi ini ya kita mesti bersyukur bahwa ternyata silaturahim itu ya tidaklah suatu yang percuma ketika kita lakukan. Ternyata banyak fadilah keutamaannya, ya banyak menyambung cinta kasih sayang di antara sesama, antar kerabat, antar hubungan famili dan antar pertemanan, ya akan membawa kerukunan di antara sesama umat yang beriman. Karena kerukunan itu merupakan satu nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat surat Ali Imran 103 itu Allah menegaskan bahwa ketika kerukunan tidak dijalin manusia, maka yang terjadi adalah peperangan demi peperangan. Maka Allah mengatakan wadhkuru idh kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum. Ingatlah kalian ketika kalian tadinya saling bermusuhan, saling berperang di antara kalian. Dahulu ketika umat jahiliyah, kaum jahiliyah, ya mereka belum datang iman Islam kepada mereka. Mereka saling berperang, memperebutkan kekuasaan, memperebutkan dunia, ya memperebutkan ya jabatan dan lain sebagainya. Tapi kemudian ketika Islam datang, nikmat iman Islam itulah yang merukunkan mereka. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Maka kalian dengan nikmat itu, nikmat iman itu kalian menjadi bersaudara. Kalian bisa menyambung persaudaraan di antara kalian. Itulah persaudaraan keimanan, dan kerukunan keimanan inilah, atas dasar iman Islam inilah kerukunan yang abadi. Karena apabila manusia ya dibangun hubungannya itu dengan kerukunan yang bersifat materi, maka hubungan itu akan terputus begitu dia meninggal dunia. Tetapi ketika keimanan kita, ketika kerukunan kita, persaudaraan dan silaturahim kita bangun atas dasar keimanan, maka kerukunan itu akan terus berlanjut sampai nanti semuanya ya yang rukun di dunia atas dasar iman itu akan dimasukkan bersama-sama di surga. Kata Allah, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Bahwa sungguhnya orang-orang yang berteman, orang-orang yang berhubungan kasih sayang di dunia atas dasar duniawi, materi, itu semuanya nanti akan bermusuhan di akhirat. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Orang yang nanti akan dipertemukan di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah kita mesti membangun ya persaudaraan, membangun silaturahmi ini ya dengan ya sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada tuntutan silaturahim yang mesti kita lakukan. Pertama, tentu kita menahan ego kita. Ini penting bahwa dalam hubungan berteman, bersaudara, itu seringkali kita ini diciptakan oleh Allah dengan berbagai macam ego, berbagai macam kecenderungan, berbagai macam tujuan, berbagai macam ya kesenangan, keinginan, beda-beda antara satu dengan yang lain. Nafsu kita berbeda-beda. Oleh karena itu kita mesti menahan ego kita. Kalau ada orang, teman, saudara yang tidak sejalan, tidak sependapat dengan kita, maka ya untuk kebaikan bersama. Ya. Kemudian kita mudah memaafkan orang lain, atau juga kalau kita bersalah meminta maaf kepada yang lain. Ya. Kemudian di antara tuntutan silaturahim adalah saling mengingatkan demi untuk kebaikan bersama. Hal ini bisa kita baca dalam surat Ali Imran ayat 134 dan surat Al-A'raf 199. Ya, dalam surat Ali Imran 134
Allah berfirman tentang sifat orang yang bertakwa adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang menjadi ahli surga itu nanti adalah mereka yang senantiasa berinfak dalam segala kondisi sulit maupun kondisi lapang. Dia juga kadhiminal ghaidh, dia mampu menahan amarahnya, mampu menahan dan menekan egosentrisnya. Jangan sampai dia tidak mampu menahan nafsu amarahnya sehingga bisa membuat orang lain tidak mau bergaul dengan dia, atau dia orang-orang lain pada menjauh dari dia. Kenapa? Karena dia seorang yang pemarah. Nah, kemudian dia suka memaafkan orang lain. Di dalam Al-A'raf, Allah berfirman, khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Wahai Muhammad, Rasulullah diperintahkan, hendaknya kamu pandai memaafkan. Wa'mur bil urfi, ingatkan, berikan perintah kepada hal-hal yang baik, yang ma'ruf. Wa'arid 'anil jahilin, dan tinggalkan orang yang bodoh. Nah, ini ketika ayat ini turun, Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, apa maksudnya ini? Kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, sungguhnya Allah Tuhanmu perintahkan kepada kamu antasila man qata'ak, agar engkau menyambung persaudaraan kepada saudaramu yang memutuskan hubungan denganmu. Kalau ada saudara kita yang memutus hubungan dengan kita, maka kewajiban kita adalah menyambung. Wa a'ti man harama, kamu memberi orang yang pelit kepadamu, orang yang tidak mau memberi kamu suatu pemberian, maka jangan engkau balas dengan kamu pelit juga kepada dia. Hendaknya kamu berikan sesuatu yang membuat hubungan kamu menjadi cair, hubungan kamu menjadi baik kembali. Kemudian wa'fu amman dzalamak, maafkan orang yang bersalah, yang menzalimi kamu. Jadi kita pandai memaafkan. Karena itu di silaturahimi seperti ini, kita semuanya diperintahkan oleh Allah untuk saling, istilah orang Jawa tepos liro, yaitu saling menahan ego, menahan amarah, suka memaafkan, suka memberi. Bahkan pemberian yang paling mudah bagi kita adalah senyuman bagi kita. Kata Rasulullah, yaitu wa antam basita biwajhik, itu adalah sedekah. Bahwa ketika kamu senyummu, wajahmu berseri-seri di hadapan saudaramu, itu adalah sedekah yang sangat baik. Orang yang memutuskan hubungan silaturahim, ini tidak diterima amal solehnya. Ada hadisnya. Kemudian tidak bisa masuk surga. Ini dalam hadis, la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Orang yang memutus silaturahim tidak masuk surga. Dalam hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian ada hukuman yang lain, bahwa tidak ada hukuman yang disegerakan di dunia selain dari hukuman di akhirat, melebihi dari hukuman orang yang berbuat zalim kepada orang lain dan orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Karena itu kita mesti waspada. Karena itu sebagai akhir, karena ini hanya tausiah singkat, maka penutup dari tausiah yang singkat pada malam yang penuh barakah ini, saya sampaikan bahwa silaturahim adalah bukan hanya hubungan yang harmoni di dunia, tapi juga sebagai investasi kita untuk kebahagiaan hidup di akhirat nanti. Bahwa silaturahim itu akan membawa pahala yang besar, yang akan kita petik pahala itu nanti di hadapan Allah, kita bisa mencapai ke surga Allah. Sesungguhnya dalam silaturahim terdapat rahmat dan berkah yang melimpah. Ketika kita merawat silaturahmi,
berarti kita merawat kebahagiaan dalam jiwa kita. Jangan biarkan kesibukan kita menghalangi kita untuk membangun dan menjaga silaturahim dengan orang-orang terdekat kita, sanak kerabat kita, sahabat kita, dan orang-orang sejawat kita, termasuk tetangga dekat maupun tetangga jauh kita. Jangan hanya menjadi saudara dalam nama, tapi juga dalam perbuatan, sikap, dan komunikasi yang baik. Apabila ada komunikasi yang terputus antara kita dengan saudara kita, maka ya sekalipun itu hanya sekedar WhatsApp kita kirim ya ucapan selamat, kalau dia bersedih kita ikut bersedih, kalau dia lagi punya acara yang menyenangkan kita ikut gembira dengan kegembiraan saudara kita, itu berarti kita sudah ya menyikapi dan berkomunikasi dengan baik dengan saudara kita. Silaturahim, kata orang, silaturahim itu ibarat oli mobil, perlu dilakukan pembaruan secara berkala agar tetap lancar dan tidak terjadi gesekan. Jadi memang kalau kita jauh dari saudara, jauh dari kerabat, jauh dari teman, ya kalau itu kita biarkan tidak pernah komunikasi, biasanya terjadi salah paham, terjadi hal-hal yang tidak mengenakan, khawatir ada suudzon antara kita dengan saudara kita, kenapa tidak menghubungi saya dan sebagainya. Maka jangan sampai ada gesekan-gesekan yang tidak baik itu, dan agar hubungan lancar maka perlu ya secara berkala kita barui hubungan silaturahmi dengan saudara kita. Ya, saya tutup dengan satu pantun, bunga selasih saling berhimpitan, mandeh kondangan berbaju renda, selagi masih ada kesempatan silaturahim jangan ditunda. Baik, mande-mande yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang singkat ini. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang umur, dan semuanya diberikan istiqamah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya kita dihimpun oleh Allah di dalam surga Allah Jannatun Naim, yang disebut oleh Allah adalah ni'ma uqbad dar, yaitu kampung terakhir yang paling nikmat, penuh dengan kebahagiaan. Mudah-mudahan kita semuanya, keluarga kita semuanya, mulai nenek kakek kita dan sampai anak keturunan kita, semuanya dihimpun oleh Allah di dalam surganya nanti, karena kita pandai untuk mensyukuri nikmat dengan silaturahim, menyambung kekerabatan bersama mereka semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Muhammad Azhari Hatim atas tausiah yang sudah disampaikan. Walaupun waktunya cukup singkat, tapi intinya sangat bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya Pak Ustadz ya. Jadi pengingat untuk kita semua, supaya apa yang Pak Ustadz sampaikan itu bisa kita terapkan, dan semoga yang hadir di sini maupun di radio bisa ketemu di jannah semua ya kita ya Pak Ustadz ya, karena kita rutin Insyaallah, amin. Amin ya Rabbal Alamin. Baik Pak Ustadz, kita ada waktu sedikit untuk sesi tanya jawab. Mungkin di teman-teman mande-mande yang ada di sini, rekan-rekan semua, Bapak Ibu bisa menyampaikan pertanyaannya terkait tausiah yang telah disampaikan oleh Ustadz kita. Nah, tanya jawab ini akan dipandu oleh Mande Murni. Silakan Mande. Terima kasih, Manda Eka. Masya Allah, jazakallah khair Ustadz atas ilmu yang telah Ustadz sampaikan. Semoga membawa keberkahan kepada kami semua, Mande Minang Mancanegara. Baiklah Mande-mande semua, Mande, kita punya waktu ya Ustadz hingga pukul 21.
Ada berapa? 21, 35. 21, masih ada waktu sampai 21.55. Mudah-mudahan Ustadz masih bisa bertahan. Baik, Eh, baik, baik. izin Ustadz, Mande-Mande bisa menyampaikan pertanyaan dengan raise hand. Mungkin kita batasi nanti untuk 2 atau 3 pertanyaan sesuai dengan waktu yang disiapkan. Izin Ustadz membacakan. Ini sudah ada pertanyaan di kolom chat, Ustadz. Baik, silakan. Ya, pertanyaan ini dari Mande Eka. Beliau bertanya, jika kita sudah memaafkan seseorang yang pernah berbuat kesalahan kepada kita, tetapi supaya menjaga agar tidak tersakiti lagi, kita membatasi komunikasi dengan yang bersangkutan. Apakah itu diperbolehkan, Ustadz? Dan memaafkan itu apakah harus diketahui oleh orangnya atau cukup dalam hati kita saja, Ustadz? Begitu, Ustadz. Silakan, Ustadz. Baik, Masya Allah. Jadi kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, apabila kamu mencintai seseorang, maka katakan, aku cinta kepadamu. Ya, aku cinta kepadamu karena Allah. Katakan itu secara di depan matanya, supaya dia tahu bahwa kita benar-benar saudaranya. Ya. Dan begitu juga ketika kita minta maaf dan memaafkan kepada seorang, maka katakan kepadanya, aku sudah memaafkan kamu. Sehingga tidak ada gap lagi antara kita dengan saudara kita. Ya, dia tahu betul bahwa hati kita sudah lapang menerima keberadaan dia di dalam pergaulan ini. Jangan sampai kita diemin saja, sudah saya maafkan tapi nggak saya katakan kepada dia, ya. Nanti akhirnya dia juga suudon ini, dia masih belum nyapa saya, masih menjauhi saya, nggak ada komunikasi. Akhirnya tetap saja dalam hati, ya, dalam hati ada rasa dendam, atau rasa sungkan, rasa malu, ya, dan lain sebagainya. Akhirnya jarak itu, gap itu akan terus terjadi sampai akhir hayat bisa jadi. Padahal Rasulullah SAW itu membatasi kalau kita itu mendiamkan seorang. Mendiamkan artinya karena ada kesalahan sehingga kita jengkel. Itu paling tidak 3 hari. Paling lama 3 hari maksudnya. Kalau 3 hari, sudah 3 hari, kita katakan dia, sudahlah saya minta maaf kemarin. Sekalipun kadang-kadang kita yang mungkin kita yang salah, mungkin kita yang khilaf, tetap kita minta maaf. Atau dia yang sebetulnya khilaf, kita juga minta maaf. Oh, udah kemarin kita mungkin salah paham, ya. Kita mungkin waktu itu ya kurang komunikasi sehingga terjadi salah paham. Saya mohon maaf ya. Dengan begitu sudah lapang dada kita. Dia juga ya akan lapang dadanya juga dengan keberadaan kita. Dan akhirnya saling membantu lagi, saling tolong menolong lagi, saling menyapa lagi. Begitu. Begitu, Mande. Terima kasih. Masya Allah. Mudah-mudahan sudah menjawab ya, Mande Eka. Bagi Mande lain silakan, jika ada pertanyaan silakan Mande dengan raise hand. Biasanya Mande Tati nih suka bertanya. Iya, ya, ya bawel ya saya ya. Tapi karena mungkin tertarik dengan topiknya yang kita setiap hari tentunya bergesekan dengan entah itu anak, saudara atau teman ya, tentu aja ada gesekan-gesekan. Bagaimana kalau tandanya kalau kita betul-betul sudah ikhlas memaafkan orang, bagaimana hati kita itu bentuknya apa bagaimana gitu? Apakah ya kita bisa saja mengatakan kita memaafkan, tapi bagaimana dampaknya bagi kita kalau kita sudah memaafkan orang di hati kita? Pak Ustadz, silahkan. Ya, Masya Allah. Jadi memang yang namanya hati yang sudah terluka itu sulit untuk terobati. Jadi sulit diobati gitu. Ya, kalau kaca itu sudah pecah, ya mungkin bisa
sambung dengan dilem. Tetapi sekalipun dia menyambung, tapi tetap saja ada goresan di situ. Ada goresan di situ. Makanya kita itu lebih baik kalau seandainya ada saudara kita yang khilaf sama kita, sudahlah kita maafkan saja. Seolah-olah tidak ada apa-apa dengan dia. Nah, dengan begitu kita lega. Ya sudahlah, saya maafkan. Ya, jangan sampai kita kemudian dia melakukan kekhilafan sama kita, kemudian kita labrak dulu, baru nanti kita minta maaf atau dia yang minta maaf. Nah, di situ akan terluka, nanti saling terluka di situ. Ada luka itu yang tidak bisa selesai sepanjang masa, sekalipun kita sudah saling memaafkan. Ya. Dan tentu kalau kita sudah memaafkan, ya, maka kita hendaknya saling ketemu, ya, saling dilakukan pertemuan seperti ini. Karena itu Rasulullah SAW itu menganjurkan kita supaya banyak musafahah, bersalaman, sentuhan kulit tangan antara kita dengan saudara kita itu akan ya menembus ke dalam hati kita, hati masing-masing, ya. Dan itu nanti lama-lama luka yang lama itu akan hilang karena kita saling bertatap muka, saling bermusafahah, berjabat tangan, ya, sehingga seolah-olah kita sudah selesai dengan urusan yang dulu mungkin salah karena urusan bisnis, urusan keluarga, urusan ya politik bisa jadi, ya, itu semuanya akan selesai dengan jabat tangan, dengan saling tatap muka, dengan senyum, saling senyum, dan itu insya Allah akan menjadikan hati ini lega, hati ini lapang. Kata Rasulullah SAW, "Idzal taqal muslimani fatasafaha tahatta anhu khatayahu kama tahatu wal waraqu minasyajar." Apabila dua orang Islam, dua orang yang beriman ya bertemu lalu berjabat tangan, maka berjatuhan seluruh dosanya sebagaimana berjatuhannya ya daun-daun pohon di saat musim kering. Ya, daun-daun itu kan berguguran, dosa-dosa itu akan berguguran seperti bergugurannya daun-daun di saat musim kering. Jadi, dan kalau sudah berguguran ya itu ya insya Allah nanti akan hilang, ya. Dan jangan seperti sebagian orang mengatakan saya sudah maafkan tapi tidak akan saya lupakan. Nggak bisa begitu. Lupakan, usahakan untuk melupakan itu. Usahakan kita bisa melupakan, karena kalau tidak melupakan khawatir nanti setelah kita meninggal, ya kan, ada tuntutan di sana. Ada tuntutan di sana. Wallahu a'lam bishawab. Begitu, Mande. Insya Allah. Jazakallah Terima kasih. khair, Ustaz. Ini ada juga terjawab Manda Tanti. Ya, Ternyata alhamdulillah. Ya. mungkin antara kata memaafkan dan minta maaf mungkin lebih mudah minta maaf ya Ustaz. Tapi Mudah kadang-kadang saya melihat dalam praktek ya, gitu memang teorinya memang sangat mudah ya. Tapi kalau kita berurusan dengan orang yang egonya tinggi, itu susah sekali Pak Ustadz. Nah, ya. 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 Jadi kalau ada orang yang egonya tinggi, begini, itu di dalam Al-A'raf 199 itu Allah berfirman, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Ya, maafkan. Yang pertama maafkan. Kamu kasih maaf. Ya. Wa'mur bil urfi, ajak dia, kasih nasihat dia secara baik-baik. Ya. Karena yang namanya orang itu ketika menerima kebaikan atau nasihat baik, itu ada yang menerima, ada yang tidak. Kalau dia menerima, alhamdulillah, ya,
sudah kita maafkan, dia menerima juga bahwa kemarin saya mungkin salah karena salah pengertian, salah paham dan lain sebagainya. Nah, orang yang baik hatinya dia akan maafkan. Oh iya, justru saya yang salah Mbak kemarin. Oh Mande, saya yang salah Mande. Ya. Nah, tapi ada juga yang tidak, dia egonya, oh iya dasar kamu mau begitu. Ya. Kemudian tidak akan aku maafkan, tiada kata maaf bagimu misalnya. Nah, kalau begitu wa'arid anil jahili. Udah, tinggalkan saja. Nanti mudah-mudahan dengan seiring bertambahnya waktu dia akan sadar. Kita doakan saja. Dengan hati lapang kita doakan, ya Allah, mudah-mudahan ya dia sadar, ya Allah. Saya sudah maafkan dia dan saya sudah minta maaf sama dia. Kalau dia tidak mau maafkan saya mohon maaf kepadamu ya Allah. Nah, karena kalau sudah begitu, ya di akhirat itu ada tuntutan-tuntutan dari orang yang pernah kita bersalah kepadanya. Begitu. Ketika kita dituntut karena kesalahan itu, kalau dia saudara kita menuntut kita, oh dia ini pernah salah begini ya Allah kepada saya. Dia pernah mencaci maki saya, menjelek-jelekan saya, memfitnah saya dan sebagainya misalnya begitu. Nah, maka Allah karena ketulusan hati kita yang punya khilaf sama dia itu, ya, maka Allah katakan, maukah kamu memaafkan saudaramu? Dan aku ganti kesalahan saudaramu itu dengan pahala sekian. Masya Allah. Masya Allah. Jadi maka Allah yang mendamaikan sendiri langsung nantinya. Karena apa? Karena kita ya dengan lega, dengan hati lapang, ya kita sudah minta maaf. Hanya saja dia tidak mau minta maaf. Kalau orang tidak mau memaafkan, ya kalau orang tidak mau memaafkan, berarti dia dosa. Berarti dia yang berdosa. Kenapa? Karena sama saudara muslim itu harus saling maafkan. Ya. Karena Allah lah yang menyuruh kita, wa allafa baina qulubikum huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin wa allafa baina qulubihim. Allah yang merukunkan hati antara orang-orang yang beriman itu. Kata Allah, lau anfaqta ma fil ardi jami'an, ya Muhammad, kalau seandainya kamu membelanjakan semua harta, semua isi dunia ini untuk merukunkan umat manusia, ma'allafta baina qulubihim. Kamu tidak akan mampu untuk merukunkan hati mereka. Walakinnallaha allafa bainahum. Tetapi Allah yang bisa merukunkan mereka. Amin. Allah yang merukunkan mereka. Kalau seandainya di dunia kok kita sesama muslim nggak bisa rukun, nanti di akhirat Allah akan merukunkan itu dengan semuanya dikasih pahala. Karena kalau sama-sama kita bertakwa, ya dekat dengan Allah, ya karena kita ini yang namanya manusia punya ego, punya nafsu, punya keinginan, punya kadang-kadang ingin lebih dari temannya itu. Ada watak iri, keinginan ya supaya orang itu tidak lebih dari saya. Ada kadang-kadang seperti itu. Tetapi kita banyak doa kepada Allah, minta ampunan kepada Allah. Maka Allah yang akan mengganti kesalahan kita itu dan tak akan diberikan kepada saudara kita yang mungkin dia tidak mau maafkan kita. Amin, amin. Begitu. Terima kasih Pak Ustadz. Begitu, Masya Allah. Masya Allah. Izin membacakan satu Ustadz. Ini Mande Dede. Tidak berupa pertanyaan, tapi beliau menyampaikan pesan nih Ustadz. Ya. Alhamdulillah penjelasannya Ustadz, kata Mande Dede. Beliau pun ingin bertanya, ternyata pertanyaan sama tadi Ustadz. Baik. Ini ada beberapa Mande juga yang buka kamera. Izin Mande yang mau bertanya. Ada di kolom chat lagi nih Ustadz. Pertanyaan. Ada pertanyaan dari teman Mande berkata, katanya suami itu adalah pemimpin. Sehingga ada yang beranggapan bahwa suami tidak perlu minta maaf kepada istri. Apakah itu betul Ustadz? Seharusnya seperti itu atau ada hadisnya yang sesuai dengan ajaran Rasulullah Ustadz? Begitu Ustadz. Jazakallahu khair. Iya.
Jadi kadang-kadang orang itu ya di tradisi kita ya tradisi kita, kalau yang salah ya atau minta maaf itu biasanya yang muda, lebih muda dulu kepada yang tua, ya, rakyat kepada pemimpin, ya. Padahal tidak harus demikian, ya. Justru yang sangat baik itu manakala ya seorang yang lebih dituakan itu langsung mengatakan, saya mohon maaf ya, sebagai seorang pemimpin saya mungkin banyak kekurangan. Begitu juga sebagai suami. Saya sebagai suami mohon maaf kepada istri dan anak-anakku. Saya tidak bisa menjadi seorang ayah, seorang suami yang seperti yang kalian harapkan. Bisa minta maaf duluan. Ya, justru kita itu diharapkan untuk memulai meminta maaf. Ya, untuk mulai minta maaf kepada orang yang mungkin karena dia sungkan kepada kita nggak mau minta maaf. Jadi tidak harus yang muda dulu, tidak harus yang tua nunggu. Kan kadang-kadang, oh dia yang lebih muda harusnya maaf ke sini dong, minta maaf ke sini dong. Harusnya dia yang datang, bukan aku yang lebih tua. Tidak begitu, tidak bisa begitu. Saudara tua ya dengan saudara yang lebih muda, oh dia yang salah, ngapain aku mesti ke sono, saya lebih tua, harusnya yang muda ya datang kemari. Tidak harus begitu. Kita dului, karena itu adalah fadilah, keutamaan yang akan diberikan oleh Allah kepada kita, justru yang mendahului, kata Rasulullah, yang mendahului memberi salam, assalamualaikum, itu lebih baik daripada yang menjawab. Padahal orang yang mengucapkan assalamualaikum itu hukumnya sunnah, tapi yang menjawab hukumnya wajib. Begitu juga ketika kita ya meminta maaf, sekalipun mungkin yang salah yang sana, ya kita minta maaf duluan. Itu lebih utama dibanding dengan kalau kita nunggu, dia nunggu, saya tunggu saja sampai dia sampai kapanpun tidak akan aku maafkan, sampai kapanpun, soalnya saya lebih tua, saudara tua pergi ke yang muda kan. Nah, tidak begitu. Bahwa kita sama saudara harus saling asah, saling asuh, dan itu adalah tanda bahwa kita itu hamba Allah yang menyadari diri bahwa kita ini hamba yang lemah, manusia yang banyak khilaf, banyak dosa. Ya, ada kata-kata yang bijak dari seorang ulama ketika hendaknya kita itu tawadhu. Ya, tawadhu dalam melihat setiap manusia. Kita ketika melihat orang yang lebih tua dari kita, maka kita harus menganggap bahwa, oh, Bapak ini sudah banyak ibadahnya. Oh, Mande ini lebih tua dari saya, maka Mande lebih banyak ibadahnya daripada saya. Maka dia lebih berhak untuk masuk surga daripada saya. Ya. Nah, kemudian kalau melihat anak yang masih muda dari kita, lebih muda dari kita, adik kita, ya, generasi muda kita bilang mereka itu dosanya tidak sebanyak saya. Saya lebih banyak dosanya daripada mereka. Mereka usianya masih muda, masih anak-anak. Ya, saya yang sudah tua begini, 60 tahun, 40 tahun, lebih banyak dosa saya. Saya takut. Dan mereka masih sedikit dosanya. Jadi itu akan menjadi kita orang yang rendah hati. Orang yang menganggap bahwa orang lain itu lebih baik daripada saya. Bukan kita kemudian tidak mau merendah di hadapan orang lain, tidak mau ya tawadhu di hadapan orang lain. Begitu, wallahu a'lam bishawab. Masya Allah.
Belum ada Mande yang resin. Ini boleh izin membacakan lagi Ustadz? Baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dari Mande Zalnetri. Ini boleh topiknya ke masalah warisan ini Ustadz. Ini masih silaturahim juga nih Ustadz. Baik. Beliau bertanya, Ustadz, saya mau tanya, kalau orang tua tidak mau memberikan warisannya kepada anaknya, bagaimana hukumannya? Orang tua itu kalau meninggal menyerahkan hartanya kepada yayasan atau dikelola dan disedekahkan kepada yatim piatu yang bermanfaat untuk Islam. Nah itu Ustadz pertanyaannya. Silakan, Ustadz. Soal warisan, bagaimana kok nanyanya Bu siapa? Bu Zainetri ya? Zalnetri, Ya, ya. baik Mande. Pertanyaan bagus, tapi mesti kita pahami bahwa kata-kata kok ada orang tua tidak mau memberikan warisannya kepada kita. Kalau orang tua berarti dia masih hidup. Kalau masih hidup berarti hartanya belum bisa diwarisi. Jadi belum bisa turun kepada ahli warisnya. Nah, kalau dia masih hidup, orang tua kita masih hidup, maka ya dia bebas ngasih atau tidak ngasih kepada anaknya. Ya. Jadi bebas, jadi itu bukan warisan. Nah, kalau seandainya dia kasih kepada anak-anaknya, berarti itu sifatnya bukan warisan tetapi hibah. Hibah itu, jadi pemberian. Nah, yang nama pemberian, kita kalau sebagai orang tua memberi hibah kepada anak itu harus adil. Ya, jangan sampai satu dikasih, satu enggak. Nah, nanti akan membuat mereka setelah kematian kita, ketika kita tinggalkan mereka di sana, mereka akan saling iri nanti. Wah, itu kakak saya dikasih lebih banyak daripada saya. Wah, itu kok dikasih rumah yang mewah, saya dikasih rumah yang petakan kayak begini. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi harus adil. Kalau dikasih 1 juta, 1 juta semuanya, 1 miliar, 1 miliar semuanya. Misalnya supaya adil begitu. Jadi kecuali kalau dijelaskan, oh adikmu ini masih butuh ya biaya, tolong kamu mengerti bahwa ya ini belum saya kasih kepada kamu, tapi buat ya melanjutkan studi adik-adikmu, misalnya begitu. Ya, kita kasih pengertian sudah anak yang lebih dewasa itu. Karena biasanya anak yang lebih tua itu menganggap dia sudah punya banyak tanggung jawab, sudah punya anak, istri, sementara adik-adiknya masih butuh ya orang tuanya untuk melanjutkan studi mereka. Nah, jadi warisan itu akan dibagi kalau seandainya orang tuanya sudah wafat. Nah, sisa yang dari hibah-hibah itu yang sudah dihibahkan itu sudah milik masing-masing yang diberi hibah. Nah, kemudian sisanya yang ditinggalkan, yang masih menjadi milik orang tua, kemudian beliau meninggal dunia, maka baru itu yang menjadi warisan dan dibagi sesuai dengan ya, aturan syariat yang sudah ditentukan oleh Allah. Nah, itu. Kalau seandainya ya tidak ada sengketa, ya sudah semuanya sepakat misalnya. Sebenarnya saya saudara tua laki-laki ada 2, dia dapat sekian-sekian. Karena saya perempuan dapat sekian-sekian. Ya, tapi bagaimana kalau seandainya kita sepakat saja bagi rata? Nah, jadi itu harus melalui kesepakatan bersama, ya, dengan saling rela, saling ridho, saling lega hati, ya, supaya tidak ada dan kemudian ditulis ya melalui pengacara dan lain sebagainya secara resmi ya. Nah, kemudian supaya nanti bisa jadi kita bisa berdamai dengan saudara kita antar saudara, tapi bisa jadi anak kita antar anak antar cucu itu nanti biasanya itu kok dapat dari nenek sekian. Nah, ini kok dapat dari nenek sekian, kok nggak sama kan itu. Nah, bisa bersengketa antar cucunya nanti. Karena itu harus ditulis. Ya, ada akte yang sudah ditulis bahwa ini bagian si anu, ini bagian si anu, bagian si anu. Jadi ada akte itu sehingga tidak ada nanti persengketaan
antar anak keturunan kita di kemudian hari. Begitu mande-mande, wallahu a'lam. Insya Allah. Kita masih punya waktu 10 menit lagi. Masih ada Mande yang mau bertanya? Silakan Mande. Ada Mande Armenia juga. Timur. Silakan Mande Neti. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, off cam ya, karena takut nanti terlempar keluar. Ustadz, ini ada mau ditanya nih Ustadz. Tadi masalah silaturahmi. Bagaimana hukumnya atau dampaknya ke kita kalau silaturahmi ini terhalang, terkendala akibat misalnya pinjam meminjam gitu. Setelah awalnya baik-baik, kemudian setelah itu terjadilah satu perselisihan atau apa, sehingga seperti tidak ada komunikasi yang baik. Gimana itu hukumnya, Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah. Mandenati yang terhormat, bagus sekali. Sering kali kita menjumpai orang terputus hubungan saudara. Bahkan saudara satu nasab, saudara kandung bahkan. Ya, sama, bundo kanduang, semuanya sama. Ya, tetapi kadang biasanya soal warisan, soal utang piutang, yaitu seringkali membuat terputusnya hubungan silaturahmi. Padahal tidak seharusnya urusan dunia itu, urusan materi itu menyebabkan kita terputus hubungan persaudaraan dengan kekerabatan kita, dengan kerabat kita, dengan saudara kita, apalagi saudara kandung. Ya, tidak seharusnya begitu. Maka ya Al-Quran mengajarkan ketika ada transaksi pinjam meminjam itu harus ditulis, ya, ditulis. Kecuali kalau cuma minjam, misalnya minjam pensil, minjam alat rumah tangga di dapur, alat dapur misalnya, saya pinjam dulu ya nanti. Nah itu kalau misalnya dia lupa mengembalikan, ya kita ingatkan, belum mengembalikan, oh itu kemarin kamu pinjam ini. Nah, itu kita ingatkan juga. Jangan sampai kita biarkan, oh dia kok nggak mengembalikan ya, bisa jadi lupa. Nah, terkait dengan minjam uang, ya, dan sebagainya juga begitu. Sebaiknya kalau itu pinjaman yang sifatnya besar, sebaiknya ditulis, ya, sebaiknya ditulis. Karena ditulis nanti ini akan saya kembalikan pada setahun lagi misalnya, saya butuh ini dan itu secara jelas, dan ada saksinya, ada 2 saksi situ. Nah kalau tidak, maka ya nanti bisa terjadi persengketaan, tidak ada bukti dan sebagainya. Misalnya dia mengingkari, ya, dia katakan, oh tidak, saya nggak minjam, nggak pernah minjam sama kamu. Nah itu bisa ada buktinya. Oh ini sudah kita tulis seperti itu. Karena ada tulisan, ya, dan ada materi di situ. Maka dengan begitu terjadi seperti itu. Kalau seandainya ya yang kita kasih pinjam itu ternyata orangnya benar-benar ya tidak punya, ya tidak punya gitu. Nah, maka di situ ada pilihan baik kita. Maka disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau dia lagi kesulitan ekonomi, kesulitan ya materi, tidak bisa menepati janjinya untuk mengembalikan pinjaman itu, maka fanadhiratun ila maisarah, tunggu sampai masa dia punya keluasan rezeki. Tetapi pilihan kedua,
wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau seandainya kamu bersedekah, sedekahkan saja sudah. Anggap sudah lunas sudah. Ya. Atau sudah, kalau dia kasih, ya nanti saya terima, kalau enggak ya sudah sedekah saja. Sehingga hati kita sudah lapang itu. Itu menjadi sedekah sudah. Nah, karena sedekah nanti pahalanya kita kita petik nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan yang lebih baik, sehingga Allah mengatakan kalau kamu sedekahkan maka khairun lakum, lebih baik bagi kamu, in kuntum ta'lamun, kalau seandainya kamu tahu betapa besar pahala Allah kalau kamu mensedekahkan itu kepada saudaramu yang kesulitan ekonomi. Jadi gitu ya, Mandenati. Ya, terima kasih Terima kasih. Ustadz atas penjelasannya. Ya Allah. Mungkin kita batasi satu penanya lagi ya Ustadz. Baik. Ini udah ada yang resen, Mande Mariza. Silakan kepada Mande Mariza untuk buka mic-nya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mande. Saya akan bertanya masalah kalimat apa yang betul kita pergunakan waktu melafatkan. Apakah silaturahim atau silaturahmi? Apa bedanya antara silaturahim dan silaturahmi? Di mana yang tepat penggunaannya? Demikian Ustadz pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah, Mande, ini tentang istilah ya Bu ya. Ya, istilah silaturahim, silaturahmi. Ya, Artinya bukan hanya istilah Ustadz. istilah dan arti artinya yang- ya. Sebenarnya ya, rahim dan rahmi itu perbedaan di dalam harokat saja. Jadi harokatnya ar-rahmi dan ar-rahimi. Ya, ar-rahim dan ar-rahmi. Ya. Bahkan ada ahli bahasa yang mengatakan silaturraham. Ya, dari rahim, rahmi dan raham. Nah, itu kesemuanya berasal dari kata ar-Rahman. Kata Allah dalam salah satu hadis qudsi bahwa sungguhnya setelah aku menciptakan manusia, maka aku katakan kepada Ar-Rahim, ya, kepada Rahim. Rahim itu adalah ya dari rahim bunda kita. Dari rahim bunda kita. Nah, rahim itu disebut rahim karena itu adalah pangkal kasih sayang, karena dari kata rahmat. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku istiqaqkan atau aku ya ambilkan kata rahim itu dari sifat utamaku, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Berarti berbentuk sayang. Allah itu disebut oleh Allah wa rahmati sabaqat ghadabi. Rahim aku, rahmat aku, kasih sayangku itu lebih mendahului dibanding dengan kemurkaanku. Nah, rahim ibu itu ya diambil dari sifat Rahman Allah Subhanahu wa taala. Kata rahim itu sendiri. Karena dari rahim ibulah ya nanti akan muncul sifat sayang. Dari ibulah kita bisa mengambil, kita bisa meneladani betapa ibu itu sayangnya kepada kita, kepada anak-anaknya. Karena ada rahim ibu. Karena itu rahim ibu itu adalah inti dan pusat kasih sayang dari setiap manusia. Karena itu ya kewajiban seorang anak, setiap anak kan harus dia lebih sayang kepada ibunya daripada yang lain. Setelah perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah, siapa ya Rasulullah yang paling aku hormati, yang paling aku sayangi, yang paling aku jaga ya rahimnya atau
kekerabatannya di dunia ini? Ya ibumu, ibumu, ibumu. Kemudian ayah. Nah itu menunjukkan betapa ibu itu adalah pangkal kasih sayang, pangkal rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada semua manusia. Karena dari ibulah kita belajar kasih sayang. Dari ibulah kita belajar untuk saling menyayangi antar saudara kita, saudara kandung kepada sanak kerabat kita. Karena itulah tidak pantas sekarang banyak orang yang kadang-kadang ya jadi ibu tapi tidak ya sayang kepada siapa yang dilahirkan. Akibat dari salah pergaulan. Misalnya anak-anak muda sekarang kadang sering kita mendengar dan melihat informasi ya, berita ya ibu sampai membuang anaknya di sampah. Nah itu bagaimana? Mana rahimnya, rasa rahimnya itu, rasa sayangnya kepada hamba Allah yang masih kecil itu. Jadi dia hilang kasih sayangnya. Bahkan ya singa yang begitu kejam saja terhadap anaknya, dia mengangkat kakinya takut menginjak anaknya. Itu karena apa? Karena di dalam ibunya singa itu ada rahim, ada kasih sayang yang memang diletakkan oleh Allah, dimasukkan oleh Allah kepada setiap ibu, setiap yang melahirkan. Begitu Bu. Jadi rahim itu berasal dari Rahman, Rahim Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian dimasukkan ke dalam rahim ibu yang itu adalah inti kasih sayang bagi semua manusia. Begitu Bu, wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Masya Allah, Alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz. Semoga apa yang telah Ustaz sampaikan tadi menjadi membekas bagi kami, bisa kami implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, terutama menjaga silaturahim tadi dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Mungkin untuk acara selanjutnya Ustaz, kami mohon kepada Ustaz untuk membacakan doa keselamatan juga untuk Mandi Minang Mancanegara dan Mandi atau anggota dari Mandi Minang Mancanegara yang keadaan sakit, semoga Allah sembuhkan. Baik. Halo, assalamualaikum Mandemur. Ada pertanyaan satu lagi kalau boleh. Apa? Ya silakan. Tadi udah ditulis di chat tapi mungkin belum sempat terbaca. Jadi dalam bahasa Arab apa padanan silaturahim itu? Karena waktu kita jelaskan atau terangkan informasikan ke kawan yang orang Timur Tengah, mereka tidak mengerti silaturahim. Saya kira kami ada acara silaturahim gitu. Apa bahasa Arabnya? Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang Arab itu perbedaan istilah. Sebenarnya mereka juga paham silaturahim, silatul arham, ya. Kan dalam Al-Quran wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'dhin fi kitabillahi yauma khalaq, ya fi kitabillah. Jadi hubungan silaturahim, hubungan kekerabatan itu lebih diutamakan di dalam kitab Allah dibanding dengan orang lain, maksudnya yang tidak ada hubungan silaturahim itu. Ya, karena itu mereka paham juga sebetulnya. Cuma mungkin kalau kita katakan kepada seorang Arab yang karena memang tidak ada tradisi kumpul-kumpul dengan nama silaturahim. Mereka kalau kumpul-kumpul ya sudah walimah, makan-makan sudah. Biasa itu saja yang mereka lakukan. Ya Allah, ta'al ila walimah. Kita undangan deh gitu, makan-makan. Nah itu. Tapi kalau istilah ayo kita silaturahim, nah mereka nggak ada istilah itu. Dengan dalam arti kumpul-kumpul kemudian saling ngobrol. Mereka biasanya kumpul-kumpul saling ngobrol, setelah itu minum teh, kemudian setelah itu keluar makanan, ya unta guling, kambing guling, sapi guling gitu yang berbunyi guling. Itu biasanya itu. Nah kalau kita enggak kan, kita namakan acara makan-makan seperti itu tuh adalah kumpul-kumpul dalam rangka silaturahim.
Iya Pak Ustadz, makasih. Tapi Ya, maksudnya bagaimana dalam menjelaskan dalam bahasa Arab ke teman yang ya Timur Tengah itu, maksudnya kalau kita jangan putus silaturahim. Jadi kalau dalam bahasa Arabnya apa kira-kira ini kita tidak baik untuk kita bilang la naqta'ul alaqa bainana, jangan putus hubungan antara kita. Itu. La naqta'al alaqa bainana. Ya. Atau kalau kita bilang kepada dia, ayo kita kumpul-kumpul dalam rangka silaturahim, misalnya begitu. Istilah kita silaturahim. Tapi kita dalam bahasa Arab, hayya najtami li nabnil alaqa bainana. Linuwathiqal alaqa bainana. Ayo kita kumpul untuk mengeratkan hubungan kita. Itu jadi tawthiqul alaqah, itu silaturahim. Tawthiqu atau taqwiyatu al-ukhuwah, menguatkan persaudaraan. Nah, itu mereka. Jadi ayo kita silaturahim. Nah, itu memang nggak ada. Hayya nasilur rahim. Nah, itu nggak ada istilah. Beda istilah saja, Bu. Iya, misalnya sama ini beradik kakak kan, jangan putus saudara, jangan putus silaturahim. Jadi mungkin jangan jangan putus persaudaraan. Persaudaraan ya. Ya, la naqta'u al-ukhuwah bainana. Ukhuwah ya. Ukhuwah jadi. Iya, jadi pakai ukhuwah ya. Ukhuwah ya, betul. Persaudaraan. Iya. Ya, alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Assalamualaikum. Baik, Mandi semuanya. Jadi gimana Mandi Murni? Ya, Mande Ben ada pertanyaan lagi atau kita Lebih baik kita minta doa kepada Ustadz ya. Baik Ustadz, kami juga minta doa kepada Ustadz dari Mande Minang Mancanegara, dan juga ada beberapa anggota kami dalam keadaan sakit. Mohon doanya Ustadz. Semoga Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa bersama ya, Mande semuanya, Minang Mancanegara. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan kita, kebaikan keluarga kita, orang-orang tua kita semuanya, anak cucu kita, semua keluarga dan handai tolan kita serta kawan-kawan kita, saudara-saudara kita semuanya. Mudah-mudahan yang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang punya masalah, punya kesulitan diberikan kemudahan, problemnya segera diberikan jalan keluar yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sedang punya urusan, punya tugas diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang studi mudah-mudahan segera diluluskan oleh Allah dengan nilai yang sangat baik, dan yang bekerja mudah-mudahan diberikan rizki yang barakah dan thayyib insyaallah. Ala hadhihi niyyah kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa li azdadina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma. Ya Allah, jadikan pertemuan kami menjadi pertemuan yang penuh dengan rahmat-Mu ya Allah. Wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Setelah kami berpisah nanti, mudah-mudahan Engkau jaga kami semuanya dari keburukan, jaga kami dari maksiat, jaga kami jangan sampai mendapatkan bahaya dimanapun kami berada ya Allah. Wa tafarruqana min ba'di tafarruq Amin ya Rabbal alamin. kami orang yang sengsara ya Allah.
Janganlah ada di antara kami orang yang terhalang dari rahmat-Mu ya Allah. Janganlah ada di antara kami orang yang menjadi hamba-Mu yang tidak kenal padamu ya Allah. Janganlah ada di antara kami orang yang tidak mau menerima kebenaran padahal sudah mengerti bahwa itu benar. Jadikan kebenaran itu ya Allah menjadi panduan kami. Jadikan Islam dan iman ini menjadi panduan kami. Mudah-mudahan Engkau teguhkan kami dalam keimanan, dalam keislaman, hingga Engkau menjemput ajal kami ya Allah. Ya Allah, apabila suatu ketika Engkau menjemput ajal kami, maka ringankan ya Allah perpisahan kami, perpisahan antara jasad dan roh kami ya Allah. Jangan Engkau sulitkan itu semuanya. Jangan sulitkan perjalanan kami menuju alam berikutnya, alam barzakh maupun alam akhirat. Himpunlah kami semuanya Allah di dalam surgamu jannatin na'im. Jangan Engkau biarkan kami tersandung dalam kesesatan ya Allah. Jangan biarkan kami tersentuh oleh api neraka sedikit pun ya Allah. Jauhkan dan lindungan kami dari panasnya api neraka dan siksaannya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama. Alhamdulillah, sampai kita pada akhir tausiah Ustadz dengan doa, ditutup dengan doa. Jazakallah khair Ustadz. Semoga Ustadz dan keluarga selalu diberi kesehatan oleh Allah. Amin. Kami mohon maaf juga jika terdapat kesalahan dan kekurangan dalam acara ini kepada Ustadz. Sama-sama. Semoga Ya. minal aidin wal faizin. Pak Izin. Mohon maaf lahir dan batin semuanya. Barakallahu Ya, nawamikum Ustadz. Ya. Mungkin Ustadz besok juga ada kegiatan. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustadz bisa istirahat. Mungkin Baik. ada minum, mungkin ada melanjutkan acara. Silakan Baik, Ustadz. terima kasih. Mohon maaf. Makasih Assalamualaikum banyak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Mande-Mande semua yang telah memberikan pertanyaan tadi, juga kepada Mande Blair yang mensyaratkan fasilitas kita dengan secara Zoom. Saya juga dalam kesempatan ini mohon maaf atas segala kesalahan dan khilaf. Selanjutnya acara yang dikembalikan kepada Mande Eka untuk kita bersama menghayati acara halal bihalal kita. Kepada Mande Eka, silakan Mande Eka. Baik, terima kasih Mande Murni, terima kasih sudah memandu acara tanya jawab kita. Demikian tadi tausiah dari Ustadz kita, Mande-Mande semuanya. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi pengingat bagi kita semua. Mudah-mudahan kita juga bisa terus menjaga tali persaudaraan ini, tidak hanya hari ini tentunya, tapi juga sepanjang waktu dimanapun kita berada. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, untuk selanjutnya acara kita sudah hampir sampai ke ujung, Mande-Mande semuanya. Di Jakarta sudah menunjukkan pukul 10 malam. Mande-mande ada yang masih sore, ada yang masih pagi ya di situ. Tapi kami semua sama-sama semangat ya sampai kita bisa selesaikan acara kita hari ini. Mungkin untuk menyegarkan suasana, izin kita melihat video silaturahmi dari Mande-mande yang kemarin berkesempatan untuk silaturahmi. Di tahun 2025 ya, ini ada rangkuman sedikit foto-foto mungkin untuk bisa melihat suasana silaturahmi di Mande-mande yang saling berkunjung beberapa waktu yang lalu. Mungkin silakan kita lihat videonya. Suaranya belum kedengeran. Sebentar, Mande-mande lagi di setting dulu. Raminang tasaboy namonyo batampe di mabarado. Raminang tasaboy namonyo
pareso dan elo budi bahaso dan kuai raso pareso jiko nyotuan niyo mancalia raminang bakato urang jiko nyotuan niyo mancalia raminang bakato urang jiko dirantau taraga ababalia. Raminang tasaboy namonyo Masih belum ada fotonya. di mabarano Raminang tasaboy namonyo batampe di mabarano Nang elo budi bahaso dan kuai raso pareso dan elo budi bahaso dan kuai raso pareso jiko nyotuan niyo mancalia raminang bakato urang jiko nyotuan niyo mancalia raminang bakato urang jiko dirantau taraga ababalia. Baik, Mande bisa lihat tayangan videonya tadi, Mande? Belum, nggak kelihatan kalau saya. Oh, Mande Ben nggak Bisa, kelihatan ya? Kalau yang Yang lain, lain udah? Yang lain bisa bisa kedengaran, lihat, bisa lihat kedengaran ya. bisa lihat. Oke. What's wrong with me? Okay, what's wrong? Bisa. videonya kelihatan, Mande? Dek ya, No. terpotong kah? Ada yang Enggak. bisa lihat atau semuanya Saya enggak? bisa. Saya bisa bisa lihat. lihat, Bisa. Jakarta Oh, bisa oke. lihat. Saya bisa lihat. Oke, Bisa oke. lihat. Mungkin karena itu ya sebagian sinyalnya mungkin ya. Nanti di-share di grup ya, Mande Ben yang belum bisa lihat bisa Coba aja lagi. cek. Iya, Di YouTube ada itu nanti. iya. Oke. Itu tadi itu foto-foto yang silaturahmi ini, Mande Ben. Foto-foto Oke. dari Ya, nggak apa-apa. mungkin karena ada sinyal ininya mungkin ya, tidak bisa lihat. Baik, itu tadi foto-foto Mande Ben bersama suami yang lagi silaturahmi di restoran bersama Mande-Mande yang lain ya tadi itu tampilnya. Baik, kalau begitu kita sudah sampai ke penghujung acara. Mungkin kita Ini Pak, ini tolong di-share yang video dari Pak Denny. Oh iya, boleh Mande. Baik, Mande tadi ada titipan video di YouTube Pak Denny, mungkin bisa diputar sebentar oleh admin. Bisa di-prepare dulu. Setelah itu mungkin saya minta sedikit waktu. Nah, kalau itu bisa dilihat. Mungkin Pati aja men-share.
Ya, itu tadi video titipan dari Pak Denny Abdi waktu beliau halal bihalal di Vietnam di kedutaan. Jadi berkumpul semua orang Indonesia dan orang-orang yang merayakan Idul Fitri. Baik, Mande-Mande mungkin sebelum kita ada penutupan dan silaturahmi, mungkin kita bisa foto bersama dulu, Mande semuanya. Boleh nggak minta 2 menit? Saya ada video dari Belanda. Tadi saya sudah minta izin. 2 menit Oh saya- iya, Ya. oke, baik Mande Tati. Ya. Silakan Mande Tati kalau ingin men-share video, Oke. silakan Mande. Akan saya coba. Bisya Allah ya. Bismillah. Bisa dilihat? Yeah. Yes. I guess so. Bisa di- Yeah. Ya, sudah bisa dilihat. Saya tidak bisa melihat itu enggak. Gimana? Ini backgroundnya Mendetati. Tapi saya sudah memutar, tunggu ya. Ya. Mulai aja. Oh, tunggu ya. Dylan ya. Karena saya tidak ada kameranya di sana ya. Karena kamera saya nggak bisa di-off kan. Kenapa kamera saya tidak hidup di situ? Hanya Oh iya. Iya, tapi ininya udah keluar backgroundnya itu Maneh Minang Mancanegara Kajian Bidang Islam kembali kepada tuntunan Allah Iya, tapi dan Rasulullah. punya Ambo nggak keluar itu fotonya, karena itu aja backgroundnya saja. Jadi mau ada foto Ambo, background foto saya juga nggak kelihatan di sana. I don't know how, jadi saya nggak bisa membagi. Oke, anyhow, just forget it. Apakah di setting semua bahwa semua foto itu di off kan kameranya, Maliben? Karena tidak ada foto Ambo yang live, hanya ada backgroundnya saja. Tidak ada perbedaan setting sama ini. Udah di-share? Itu udah di-share? Kelihatannya belum deh. Karena masih ada tanda share pada saya. Kalau sudah Mendetati share, di sini nggak ada share-nya di Mendetati. Saya sudah. Share screen? Tunggu ya, oke. Tunggu, udah Asbi lagi menolong Ambo. Saya sudah Oke. share screen-nya, udah lagi dibantu sama udah Asbi. Good, thank you. Nah, itu sekarang udah kelihatannya. Oke, udah, yes. Ya, oke. Silakan. Bisa udah dimulai, udah? Iya, udah kelihatan Mande. Oke. Sekarang nggak tahu tuh, udah Asbi Tapi lagi. ada ininya. Nah, Oke. Oke. Astagfirullah. Gimana tuh? Kenapa tuh? Berhenti dia. Tinggal 27 April. Oh. M. Udah Asbi. Tolong. Kenapa lagi saya salah ini? Please. Ya. Tunggu ya, ini ada operatornya sedang dimainkan aja videonya udah langsung semua. Nah, mati lagi. Tapi nggak bisa ini. Yang lainnya udah nggak kelihatan. Nggak moving. Iya. Kalau bergerak takut. Pasalangan dak baurang salangan diring bogadang semakin jauh rasanya
Yes, good. Nggak udah habis Herpaten ya, Herpaten Lanjut. itu ya. Lanjut. Lama sagala pasandian tangi jatuh ke dalam tasangkui dalam rangkungan rusuh hati tambah rusuh tak bayang kampung nan jauh di mana si kata lulu harilah hampir ayo kiranya Allah di patangan puasa pasa semakin samo jorimbo indah baurang jua tak bayang ayah mande di kampung Tapi bukan sate padang. Allah kah jadi suratan untung kini mungkin kini puasa bungsu tiba hati Via werkooplouders.nl kun je daar snel en eenvoudig achter komen. Berpuasa 1 bulan puasa bungsu hati makin taiba anak ayah lama dirantau mamandi ayah mata Itu artinya selamat bertemu kembali. Sekian sedikit kiriman dari Belanda memperlihatkan kita berhalal-bihalal bersama-sama dan juga sedikit suasana di Belanda. Tadi diperlihatkan gambar-gambar. Jadi siapa tahu suatu saat bisa ke sini pada saat ini sedang bunga bermekaran hanya sampai pertengahan Mei. Keukenhof terbuka, setelah itu tutup. Jadi begitulah kiriman dari Belanda, semoga bisa menghibur sedikit. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak Mande Tati, I love that, bagus Makasih Mande Tati, Makasih Mande sama-sama. Ben. Ya, Itu hari ya Mande Yul. Kita ibu semua, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat Waalaikumsalam warahmatullahi istirahat. wabarakatuh. See you soon in Holland. Kapan itu Mande Ben? Belum. Belum, oke. Oke. Tunggu kita ini, sorry, kita Off dulu. Oke. Recording stopped.